Halo Tribuners, welcome to Playground. Kali ini kita mengundang dua orang bintang tamu yang akan mengulik dan mengupas sebuah mobile games yang bernama PUBG. Jadi kali ini kita mengundang satu orang pro player dan satu lagi semi pro player. Jadi mungkin kita langsung aja memperkenalkannya nih. Yang pertama di sebelah kiri saya, waduh, kaku banget ya. Di yang pertama ini ada Fitra, betul ya. Fitra ini saat ini bermain atau tergabung dalam tim e-sport profesional bernama Void. Base-nya ada di Tangerang gitu. Jadi Fitra ini udah banyak melintang di dunia e-sport, khususnya di PUBG Mobile. Kemudian kita ditemani kembali oleh Bung Bram. Selamat pagi, siang, sore, malam, Bung Bram. Selamat pagi, siang, sore, malam. Mantap, luar biasa. Baik, mungkin ini kita langsung aja nanya yang pertama nih ke Bung Fitra. Awal mula terjun di dunia e-sport secara profesional tuh gimana sih ceritanya, backgroundnya? Ya awalnya sih nggak ribet-ribet itu ya Bang ya. Jadi kayak tamat kuliah sebulan depannya langsung masuk e-sport. Langsung masuk e-sport. Yeah. Oh berarti tamat kuliah itu langsung terjun ke e-sport secara profesional. Iya, langsung. Berarti semasa kuliah mengisi hari-harinya dengan bermain game. Iya. Dan akhirnya lulus tapi. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah, itu luar biasa. Jadi buat Tribuners di rumah jangan pernah merasa bahwa games itu mengganggu kuliah. Fitra sudah membuktikannya kuliah dan sekarang serius terjun di dunia e-sport. Nah, berarti begitu selesai kuliah memutuskan e-sport. Nah, pertanyaan selanjutnya, kenapa memilih e-sport dalam profesi? Ya awalnya e-sport nih kayak bukan, dulu kan awal-awal e-sport tuh tahun 2018 ya, nggak ada pikiran kayak pro player apa segala macam gitu. Kan dulu belum booming banget lah kayaknya. Nah, jadi kayak rezeki aja gitu, tamat kuliah nge-game, terus ada panggilan ke e-sport gitu. Oh gitu, berarti dari sebelum ke Void ini, saat ini kan bergabung di Void. Di Void. Nah sebelum itu step-stepnya seperti apa? Apakah gabung di e-sport lokal dulu, kemudian akhirnya ke regional, lalu bisa ke nasional, itu seperti apa sih langkahnya gitu? Oh, jadi dari awalnya kan saya di Aura. Aura itu masuknya tuh kayak gimana ya? Sering main sama teman lah ya, sama teman. Jadi diajak ke Aura tuh cuma-cuma ya gitu. Jadi kan dulu belum ada, dulu awalnya tuh saya masuk ke game ROS ya. Oh ROS. Nah ROS, jadi belum ada e-sportnya ya di Aura, jadi saya satu tim masuk ke situ. Nah setelah di Aura itu sempat pindah ke game PUBG kan, tahun 2018 juga. Nah jadi pas PUBG saya pindah lagi masuk ke Elite Egg. Elite Egg, PUBG juga ya sampai Elite Egg, FGID, Revival, terus GGWP baru Void sekarang. Oke. Pindah-pindah terus. Pindah-pindah terus ya. Tapi memang itu sebuah langkah yang biasa ya dalam dunia e-sport, kita berpindah-pindah tim ya. Ibaratnya itu namanya tim ya, kita bilang itu tim ya. Nah, berarti kalau kita bisa tahu nih, Tribuners juga di rumah ataupun lagi nonton dimanapun juga pasti tahu bahwa kita main game mungkin ya seperti biasa aja nih, Fitra, seperti biasa mainnya gini. Nah, tapi apa sih yang membedakan e-sport secara profesional dengan e-sport yang biasa kita lakukan, atau bermain game seperti biasa dengan e-sport secara profesional dan profesi lah? Apa sih yang membedakannya? Kalau menurut saya sih kayak latihannya. Jadi kalau kita main game biasa tuh kayak cuman sekedar have fun dong. Kalau di e-sport nih kayak ada jadwal latihan itu kayak apa, jadi skillnya tuh nambah terus gitu. Jadi ada orang main game, cuman main game sampai 1000 match gitu, tapi nggak jago-jago gitu. Nah kita cuman main paling sehari 6 jam, 7 jam gitu, tapi skill naik terus itu karena
latihannya tuh benar gitu. Oh gitu. Bedanya. Berarti satu hari bermain 6 jam, 6 sampai 7 jam. Ya, kalau di e-sport minimal 8 jam, Minimal 6 sampai 8 jam gitu. Oh gitu. Jadi mainnya itu lawan antar tim atau seperti biasa aja mainnya, cuman timnya udah kita tentuin atau mainnya di internal aja gitu. Ada scrimnya juga. Jadi setiap malam tuh ada scrim. Kalau di yang sekarang nih yang saya tahu tuh ada scrim tier gitu bang. Jadi mulai tahun ini mungkin ya ada scrim tier 1, tier 2, tier 3 gitu. Jadi ada tier 1 tuh udah tim ke e-sport gede, jadi udah masuk di tier 1 gitu. Oh gitu. Nah, kalau Voin sendiri itu di tier berapa? Kalau dari kata-kata mereka sih tier 2. Tier 2. Oke. Cuman kita ada masuk di scrim tier 1 juga. Nah, kalau di Indonesia sendiri nih, tim e-sport itu ada berapa banyak sih estimasi yang memang benar-benar dikelola secara profesional? Mungkin ada tim-tim yang biasa aja, maksudnya ya sekedar kayak teman-teman berkumpulan, nah, tapi yang memang dikelola secara profesional tuh ada nggak sih? Atau ada berapa gitu? Oh gitu. Banyak sih bang. Kalau setahu saya tuh ada 15 gitu e-sport yang besar di Indonesia. Oke. 15 ini. Iya, Kalau lebih lah. kurang Lebih lebih 15 ya. segitu. Berarti kalau kayak mungkin saya pernah dengar nama tim e-sport yang lebih familiar kayak EVOS. Iya. Nah, kalau EVOS itu berarti di Indonesia ada tier 1. Iya, tier 1. Nah, kalau di tier 1 siapa aja sih tim e-sportnya? EVOS gitu ya. Victim, Onyx, Aura, Hierarchy, ya gitu loh, banyak Gitu ya. sekitar 15. Nah, oke, kita balik lagi nih ke gamenya sendiri nih ya. Nah, kalau di permainan PUBG ini sebenarnya apa sih yang perlu kita perhatikan dari secara keseluruhan ya, di seluruh map, apa aja sih yang perlu kita perhatiin dalam bermain game PUBG ini biar istilahnya chicken dinner gitu? Kalau di saya sendiri ya, tergantung teman juga. Tapi kalau teman ada yang jago satu bisa chicken. Wah, ini yang perlu kita berikan nih. Nanti Jadi kita bisa akan main main bersama Fitra dan Bram buat menggendong saya gitu. Jadi biar membuktikan apakah Fitra bisa menggendong saya nanti di season kedua. Nah, oke. Berarti kalau dalam bermain itu juga gadget itu berfungsi nggak? Maksudnya gadget itu berpengaruh besar nggak terhadap permainan kita? Kalau di dunia profesional ngaruh sih bang. Tapi kalau cuma main-main biasa ya tergantung kebiasaan juga. Tapi kalau udah masuk dunia profesional game ya harus device-nya harus mendukung juga biar. Nah, kalau pengaruhnya nih kan ada yang pakai handphone biasa, ada yang boleh kita sebut dengan iPad. Nah, itu lebih dalam dunia profesional tuh lebih prefer mana? Ke iPad atau ke handphone biasa? Handphone sih sekarang. Lebih Soalnya handphone. nggak boleh iPad lagi. Oh, jadi berarti sekarang di dunia e-sport itu nggak boleh kita pakai iPad? Sudah ada standarnya. Sudah ada standarnya sekarang. Standar dari regulasi dari orang pusat. Oh gitu. Kalau itu maksimalnya 55 ya, 5,5 inci ya. 5,5. Jadi game mobile tuh nggak boleh pakai iPad lagi. Semua game mobile. Oh, untuk pro player. Iya. Iya. Tapi kalau sebenarnya kalau yang kita main biasa itu masih ada pakai iPad, itu masih bisa ya? Iya, masih bisa bisa. diakses. Oh gitu. Jadi biar Tribuners tahu juga nih memang ternyata iPad itu dilarang di dunia pro player. Nah mungkin Tribuners di rumah pengen tahu lebih banyak tips dari Fitra nih. Apa aja nih kalau dalam mapsnya ya, kita bahas mapsnya. Apa yang Fitra seneng nih, maksudnya yang paling menguasain maps apa nih? Kalau saya sendiri sih Miramar ya. Miramar ya, Miramar. Nah kalau Saya main di Miramar. Nah kalau Bram sendiri lebih senang main di maps mana nih kalau lagi main PUBG? Angel ya. Oke. Nah berarti antara dua maps itu sebenarnya perbedaannya tuh banyak nggak sih? Maksudnya ada trik-trik khusus mungkin dari kayak
rotasi jaring musuh seperti apa, kemudian ada juga spot-spot base loot-nya. Nah, kalau di Miramar sendiri gimana kalau base loot dan tips and trick-nya lah untuk membuat chicken dinner di map itu? Ya kalau mau chicken sebenarnya main aman sih. Oke. Jadi kalau biasanya nih kalau orang udah merasa jago, dia main tuh di turun tempat-tempat ramai. Cuman chicken juga gitu. Nah kalau bagi yang mainnya biasa aja turun jauh-jauh, terus tiba-tiba ketemu musuh mati gitu. Jadi percuma aja. Oh gitu. Jadi sebenarnya survive-nya sih, survive sama kayak pandai-pandai ngekill lah. Oke. Berarti bisa kita kesimpulannya ya sebenarnya tips and triknya itu tidak general ya, tidak semua itu tidak sama gitu ya, tergantung bagaimana si playernya sendiri. Iya, tergantung player sendiri gimana cara dia survive dalam game. Oke. Nah kalau Fitra sendiri nih teknik bermainnya gimana? Mungkin Tribuners di rumah akan mencoba nih triknya Fitra di chicken dinner. Nah di Miramar itu gimana? Turunnya di mana? Kemudian pilihnya bersembunyi dulu sampai situasi aman atau gimana baru keluar gitu. Kan ada ya trik-trik gitu ya gitu. Kalau aku sih mainnya nggak pakai trik gitu ya bang. Jadi di mana musuh ramai turunnya di sana. Jadi mainnya tuh nggak bosan gitu. Oke. Memang kalau udah pro tuh gitu. Beda lagi latihan. Nah kalau latihan ya, kalau scrim, kalau ada room gitu ya turun di kompon kita yang udah kita tentuin gitu. Oh gitu, jadi kalau waktu latihan udah disepakati nih kita bareng-bareng turun di sini. Gitu. Oh gitu, jadi memang dunia kita bermain game seperti biasa dan pro player itu cukup berbeda ya. Gitu. Tingkat keseriusannya nih. Jadi memang betul-betul dalam dunia pro player itu segala sesuatunya memang diperhatiin ya, detail-detail itu. Nah kalau untuk Bram sendiri nih Bram, di Erangel itu gimana sih triknya? Kalau dari Bram biasanya mainnya polanya seperti apa gitu? Kalau dari aku nih, kalau dari aku sendiri kalau pengen yang barbar, turunnya biasa di Pochinki atau di Rugovo, di SMP bisa juga. Tapi kalau mau main aman, ya kayak di Primos, itu bisa turun kalau main aman. Tapi kalau main barbar, cari kill banyak di Pochinki. Oke. Oh berarti kalau lagi pengen jadi kayak Rambo nih turun di tempat yang rame. Yang rame. Gitu. Oh, berarti kalau lagi udah tusun saya tempat yang aman. Oh, gitu. Nah, berarti nih pertanyaan selanjutnya nih mungkin ke Fitra lagi nih. Senjata favorit? Kalau saya sih M4 sama Beryl. M4 sama Beryl ya. Kenapa memilih itu dari sekian banyak senjata? Kalau M4 tuh buat jarak jauh sama jarak dekat juga oke juga. Tapi kalau Beryl buat jarak dekat. Jadi bedanya tuh kalau Beryl tuh lebih OP lah kalau menurut saya. Lebih pandai makainya di Beryl. Nah kalau Bram apa nih Bram senjata favoritnya? Kurang lebih bersama kayak M4 sama DP. Nah itu kenapa? Keunggulannya apa dan apa sih yang alasan Bram tuh karena mungkin senjata itu apakah cocok dengan karakter bermain Bram atau gimana? Kalau M4 sih aku biasanya pakai scope kali 6 lah. Scope kali 6 itu di adjust ke kali 3, biasanya itu untuk jarak jauh. ODP ini biasanya kalau main sama teman barbar, main cari musuh pakai mobil. Kalau spray pakai DP kan enak, pelurunya banyak. Oh iya benar. Oke. Nah, Tribuners, sesuai yang tadi udah disampaikan bahwa kita akan main bareng nih sama Fitra sama Bram. Kita buktiin nih, apakah Fitra dan Bram mampu menggendong saya. Oke, kita saksikan. Marked a location.
I got supplies. Marked a location. Marked an open door. Marked a location.
Luar biasa. Gak apa-apa. Bingung stepnya nggak pakai headset. Ya oke. Mungkin kedepannya nanti kita akan menggunakan headset ya, biar lebih seru lagi, biar bisa chicken dinner lagi. Oke Tribuners, sampai jumpa di episode selanjutnya dalam acara Playground. Bye bye.